Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana membentuk portfolio bisnis. Ada beberapa catatan sebelumnya. Pertama, kebanyakan korporasi mempunyai portfolio bisnis, artinya tidak hidup dari satu perusahaan atau satu bisnis saja. Sementara itu, di dalam portfolio itu sendiri juga terjadi dinamika dari waktu ke waktu. Bisa bertambah jumlah perusahaannya, atau berkurang, atau berubah. Nah, oleh karena itu perlu adanya evaluasi atas portfolio tersebut. Nah, portfolio tersebut bisa dievaluasi atas beberapa hal, misalnya terkait perbaikan internal, disposal, pertumbuhan, atau biaya modal. Kita akan melihat bagaimana ini akan dilakukan. Model ini diambil dari skema yang sering dibahas McKinsey di dalam valuasi. Jadi ada 6 titik poin di sini. Current market value, value as is, value with internal improvement, value with internal improvement and disposal, value with internal improvement, disposal and growth, dan terakhir total potential value. Kita akan melihat satu persatu. Yang pertama adalah current market value. Tentu saja ini hanya ditujukan untuk perusahaan publik ya, khusus untuk poin ini saja. Jadi dengan melihat value yang ada di dalam pasar, kita bisa melihat berapa besar ekspektasi investor terhadap perusahaan. Berapapun nilai yang kita peroleh, itu menggambarkan ekspektasi dari pasar. Yang kedua, value as is. Terdapat gap antara current market value dan value as is. Bisa tipis, bisa tebal, tergantung situasi yang terjadi. Nah, value as is adalah nilai intrinsik yang diperoleh dengan cara valuasi. Valuasi ini secara fundamental bisa kita lakukan dengan model discounted cash flow. Nah, perception yang muncul itu menunjukkan bagaimana value menurut manajemen, yaitu intrinsic value. Yang kedua adalah value menurut pasar. Nah, inilah yang perlu kita gali, munculnya karena sebab apa saja. Ada beberapa kemungkinan. Jadi yang pertama adalah ekspektasi yang berlebihan dari investor terhadap perusahaan. Berharapnya tumbuh 10%, ternyata realisasinya 5%. Atau perusahaan melakukan berbagai macam aksi korporasi, tetapi para analis dan investor tidak tahu. Sehingga informasi tentang itu tidak ada, sehingga tidak masuk dalam valuasi mereka. Kemudian operating improvement. Operating improvement berkisar pada perbaikan secara internal terhadap perusahaan. Jadi, sebagai perusahaan yang berkembang, selalu akan mencari peluang apa saja yang bisa kita lakukan terhadap penjualan dan biaya. Secara umum, kita akan bicara tentang postur laba, struktur biaya, dan kemungkinan adalah penggunaan aset secara lebih baik. Jadi pada biaya kita bicara efisiensi, biaya apa saja yang bisa kita kurangi, metode apa saja yang bisa berubah sehingga biaya turun. Dari sisi aset, bagaimana aset digunakan lebih baik sehingga produktivitas aset bisa lebih meningkat. Atau dalam bentuk yang terkait aset lancar adalah bagaimana kita menangani modal kerja. Jadi sekitar efisiensi dan produktivitas. Kemudian disposal.
Disposal berarti melepas suatu bisnis atau suatu perusahaan karena beberapa alasan. Bisa terkait dengan kinerja, yang kedua terkait dengan arah strategi perusahaan. Jadi misalnya kinerja yang kita inginkan dari bisnis itu tidak juga segera membaik, sehingga perusahaan merasa bahwa sudah saatnya untuk melepas bisnis tersebut karena tidak sesuai dengan target yang diharapkan. Yang kedua, bisa jadi bisnis itu sebelumnya sangat baik, tetapi kompetensi kita menurun karena kalah bersaing dengan pesaing yang lebih inovatif, atau misalkan kalau itu terkait dengan kerjasama antar perusahaan di dalam satu grup, misalnya lah sinergi yang mulai hilang. Bisa juga bukan dari 3 hal di atas, tapi perubahan arah strategi. Jadi ada perubahan komposisi portfolio produk di masa depan yang berubah sesuai dengan arah strategi yang baru, sehingga ada bisnis yang dilepas walaupun masih menguntungkan dan mencari bisnis yang baru yang diharapkan sesuai dengan harapan portfolio yang baru. Kemudian new growth opportunities. Ada 2 jenis pertumbuhan di sini. Pertama, pertumbuhan secara internal. Yang kedua, pertumbuhan secara eksternal, inorganik atau anorganik. Pertumbuhan secara internal itu berkisar pada bagaimana memperluas pasar atau menambah kapasitas produksi. Jadi masih terkait dengan apa yang sudah kita miliki, itu kita tambah kapasitas penjualan dan produksinya. Bisa dengan produk yang baru atau pasar yang baru. Maka pada posisi ini, studi kelayaan akan memegang peran. Kemudian, pertumbuhan secara eksternal berarti alternatif untuk mengakuisisi perusahaan yang lain atau bisnis yang lain. Biasanya ketika pertumbuhan secara internal sudah mentok, eksternal akan jadi pilihan. Nah, model ini, maka valuasi adalah alternatif kita untuk menilai perusahaan target atau perusahaan yang akan kita beli tersebut. Yang terakhir adalah financial engineering. Dalam pengertian yang positif, maka ini adalah cara untuk mencari biaya modal yang minimal. Jadi melakukan optimasi, karena biaya, optimasi berarti mencari biaya modal yang minimal. Secara eksternal, ini kita lakukan dengan mencari peluang, misalnya pada waktu tingkat suku bunga turun, sehingga utang yang ada, yang lama dengan tingkat suku bunga yang tinggi, ditebus untuk kita menerbitkan utang baru dengan tingkat suku bunga yang rendah. Ini kalau orientasinya eksternal. Kalau orientasinya internal adalah perbaikan kinerja yang berujung pada rating yang lebih baik, sehingga dampaknya adalah pada tingkat suku bunga dari obligasi baru akan menjadi lebih rendah. Dengan demikian, semua potensi sudah kita lakukan, diharapkan memunculkan kesempatan secara maksimum. Kalau kita ringkas, dalam versi McKinsey ini, value adalah fungsi dari pertumbuhan ROI dan weighted average cost of capital atau WACC. Sebagai catatan akhir, tadi kita lihat ada 5 cara untuk membentuk portfolio. Jadi pertama adalah khusus untuk publik, kita melakukan evaluasi perbedaan antara nilai pasar dan nilai intrinsik. Yang kedua, perbaikan operasional internal
memperbaiki kondisi perusahaan sehingga secara operasional labanya bisa membaik. Untuk bisnis yang sudah tidak sesuai dengan target, pengukuran kinerja atau arah bisnis bisa dilakukan disposal. Langkah berikutnya adalah mencari kesempatan yang baru dari bisnis yang baru atau dengan memperluas kapasitas yang ada. Kombinasi dari keduanya juga bisa dilakukan. Dan terakhir, secara keuangan kita berusaha untuk mencari cost of capital yang paling rendah sehingga value-nya bisa maksimum. Demikian pembahasan tentang bagaimana membentuk portfolio bisnis versi dari McKinsey. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.